Apa kabar kekasih Tuhan? Kita jumpa kembali dalam virtual Sunday Service. Saya percaya dalam pertemuan virtual Sunday Service minggu yang lampau, Roh Kudus melatih kita untuk masuk lebih dalam di dalam penyembahan. Dan saya yakin dalam virtual Sunday Service minggu ini, Tuhan akan membawa kita naik ke level yang baru dalam dimensi penyembahan kita. Karena dalam kesempatan kali ini saya juga ingin terus membahas tentang hati yang menyembah. Kita akan gali lebih lanjut dan baru kemudian setelah itu kita akan masuk dalam worship. Oke? Nah, dalam pertemuan minggu yang lampau saya membagikan kepada setiap kita hukum dalam penyembahan. Hukum rohani yang kita terapkan dalam penyembahan akan menolong mengkondisikan kita untuk betul-betul bisa memberikan penyembahan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan seperti Kain yang hanya memberikan penyembahan atau memberikan persembahan menurut yang dia pikir baik. Tapi kita harus cari tahu apa sebetulnya yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan ketika kita memberi penyembahan kita seperti yang Tuhan inginkan, saya yakin penyembahan kita akan memperkenan hati Tuhan. Salah satu hukum dalam penyembahan yang minggu lalu kita sama-sama pelajari adalah ketika kita masuk dalam penyembahan, kita harus melibatkan emosi kita. Tapi ketika kita menyembah, kita tidak boleh terpengaruh oleh kondisi emosi kita. Ya, saya memberikan penjelasan dalam pertemuan minggu yang lampau. Ketika kita mungkin harus menyembah, tapi kondisi emosi kita sedang negatif, kita sedang tawar hati, sedang down. Apa yang terjadi? Kita tidak boleh membiarkan kondisi emosi negatif kita berlarut-larut dan menahan kita untuk tidak masuk dalam penyembahan lebih lagi. Yang harus kita lakukan, justru kita belajar dari Daud. Daud mendisiplin dirinya sendiri ketika berbicara tentang penyembahan. Karenanya saya mendorong saudara, kalau di jemaat BCC saya terus menggaungkan, ayo jemaat, minimal 1 jam sekali. Engkau harus pakai waktumu untuk membuat deklarasi, untuk menyembah, untuk mengingat janji-janji firman, atau untuk menghafalkan ayat firman. Saya mendorong saudara, dimanapun saudara berada, untuk juga terus belajar melatih dan mendisiplin dirimu sendiri. 1 jam sekali, set alarm mungkin di handphone saudara atau di smartwatch yang saudara miliki. Set 1 jam sekali untuk saudara punya waktu masuk dalam hadirat Tuhan, memperkatakan firman, mencetuskan apa yang menjadi kerinduan hatimu, atau bahkan mempergunakan waktu itu untuk sesaat untuk engkau mempraktekkan moment of worship. Libatkan emosi saudara. Apapun kondisi emosimu, disiplin dirimu seperti Daud yang berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus." Pakai momen 1 jam sekali yang ada untuk saudara kembali menyelaraskan emosimu, untuk menyembah Tuhan, untuk mengekspresikan ucapan syukurmu di hadapan hadiratnya. Karena ini yang saya ketahui dengan pasti. Ketika saudara belajar melibatkan emosi saudara dalam penyembahan, maka saudara akan mendapati either saudara akan merasakan adanya rasa ucapan syukur yang membuat engkau bersujud penuh dengan kekusukan di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, hati saudara jadi bergelora penuh dengan sukacita. Engkau bisa menari, engkau bisa melompat, engkau bisa menaikkan tanganmu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang pasti, kondisi emosimu akan terus diselaraskan kembali. Ya, kadangkala dalam waktu kita berinteraksi dengan banyak orang, kadang-kala kita ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita down. Kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, kembali mengusik dan merusak emosi kita. Nah, ketika waktunya kita pasang alarm di tangan kita atau di jam kita, di handphone kita, mengingatkan untuk kita kembali menyelaraskan emosi kita dalam hadirat Tuhan. Saya yakin engkau akan kembali bisa merasakan ada realita hadirat Tuhan menaungi pikiran dan hatimu, membuat batinmu kembali penuh damai sejahtera, membuat emosimu kembali penuh dengan emosi yang positif, yang optimis, yang penuh dengan ucapan
ucapan syukur. Karena kalau kita belajar dalam Alkitab, Tuhan menghendaki setiap kita itu selalu penuh dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, dia juga ikut bersorak-sorai sebagaimana kita bersorak-sorai. Saya akan bacakan dari kitab Zefanya. Kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Alkitab memberi penegasan seperti ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Luar biasa. Saya yakin realita Tuhan akan terus ada dalam hidupmu. Amin. Dan Alkitab menegaskan lebih lanjut. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Otomatis kalau saudara menikmati atau engkau mengalami kemenangan, engkau tidak mungkin, orang Jawa bilang itu ngelokro, apa itu? Down, merasa patah semangat, kehilangan keantusiasan, tawar hati. Nggak mungkin. Kalau Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, otomatis roh yang berkemenangan yang ada dalam batin kita, karena Tuhan yang memberi kemenangan, amin. Jadi ada roh yang berkemenangan dalam batin kita. Otomatis kita akan terus penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan keoptimisan, penuh dengan kegairahan hidup. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam dirimu. Karenanya saya mendorong saudara, ayo kita belajar mendisiplin diri kita. Saya sendiri pun terus melatih diri saya, mendisiplin diri. Saya punya smartwatch, saya setting smartwatch saya 1 jam sekali, mengingatkan saya untuk bisa terus menaikkan ucapan syukur, untuk bisa terus memperkatakan firman, untuk mengambil waktu menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan Tuhan memberikan kepada kita roh yang berkemenangan, hatimu akan terus meluap dengan ucapan syukur. Hidupmu akan penuh dengan kegairahan rohani. Dan ini yang saya ketahui, firman Tuhan berkata lebih lanjut, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi ketika Tuhan melihat saudara, ya, Tuhan berperang bagimu, Tuhan memberi kemenangan kepadamu, dan Tuhan melihat saudara menikmati kemenangan yang daripadanya. Alkitab bilang Tuhan pun bergirang karena engkau dengan sukacita. Lebih lanjut Alkitab menegaskan, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saya bisa bayangkan di dalam hadirat Tuhan, Dia melihat engkau yang menerima roh yang berkemenangan. Karena Tuhan yang berperang bagi engkau, maka Tuhan pun jadi ikut sukacita. Tuhan pun jadi ikut bergembira. Sadari, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi itu, bukanlah pribadi yang diam, yang cool, yang hanya formal, dan sepertinya kurang suka kalau saudara sorak-sorai, happy, sukacita. No. Justru Bapa di sorga saya kenali sebagai pribadi yang paling ceria. Dia memang raja di atas segala raja. Tapi Alkitab memberikan penegasan, Dia seringkali akan datang dalam hidupmu, selalu datang dalam hidupmu untuk menjadi pahlawan yang memberi engkau kemenangan. Dia yang selalu berperang bagimu, apapun yang menjadi kondisi dan keadaanmu. Selama engkau terus mendesak dalam hadirat Tuhan, engkau terus membangun hati yang menyembah, dan engkau terus belajar menjadi sosok individu yang dicari oleh Bapa. Karena engkau selalu belajar menjadi penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi? Dia akan terus datang dalam hidupmu, berperang bagimu, memberi engkau kemenangan. Dan ketika Dia melihat engkau menikmati kemenangan yang dari Tuhan, ada sukacita, ada sorak-sorai yang meluap dari dasar hatimu, sehingga ucapan syukur selalu naik di hadapan hadirat-Nya. Ketika Dia melihat engkau bersukacita, Alkitab katakan Dia pun bergirang karena engkau. Dia pun bersukacita karena engkau. Dia terus memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Wow. Dengan demikian di dalam hatimu, engkau akan bisa dengan mudah terus menaikkan penyembahan lebih dan lebih lagi. Alkitab memberikan penegasan. Saya akan bacakan dari dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya membaca dalam ayat yang ke-19 ini dalam terjemahan King James Version. Dituliskan seperti ini. And speaking to yourself in psalms and hymns. Berkata-katalah pada dirimu sendiri dengan mazmur dan nyanyian rohani. Ya. Kalau dalam ayat yang ke-19 dalam terjemahan bahasa Indonesia kan ditulisnya berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, lalu kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Tapi dalam terjemahan King James Version ayatnya mengatakan speaking to yourself. Berkata-katalah pada dirimu sendiri. Terlepas dari saudara berkata-kata pada diri sendiri ataupun berkata kepada orang lain, dibutuhkan ada sesuatu yang harus diperkatakan. Betul saudara? Nah, apa yang harusnya kita perkatakan? Ketika Tuhan berperang bagimu, ketika Tuhan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan bagimu, maka dengan saudara menerima kemenangan yang dari Tuhan, hatimu akan meluap dengan ucapan syukur. Engkau bisa berkata-kata pada dirimu sendiri, engkau bisa berkata-kata kepada orang lain, menceritakan, memperkatakan, mengekspresikan kebesaran kuasanya. Luar biasa. Saya harap 1 jam sekali ketika saudara pasang alarm dalam hidupmu untuk mengingatkan engkau supaya engkau bisa berkata-kata dalam hadirat Tuhan, menyelaraskan emosimu kembali untuk kembali penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita dan keceriaan. Saudara mulai berkata-kata pada dirimu sendiri, engkau mulai speaking to yourself, atau bahkan engkau mulai berkata-kata kepada orang lain, menceritakan kebaikan Tuhan, mengekspresikan kedaulatan Tuhan. Wow, tapi bukan hanya itu. Alkitab juga menegaskan lebih lanjut. And speaking to yourself in psalm and hymn and spiritual songs. Lalu Alkitab menegaskan lebih lanjut dalam terjemahan King James Version. Singing and making melody in your heart to the Lord. Bernyanyilah dan buatlah melodi-melodi di dalam hatimu di hadapan Tuhan. Ini yang saya mau dan inilah yang saya maksudkan sebagai memiliki hati yang menyembah. Bersamaan dengan saudara terus belajar mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, mempraktekkan hukum rohani tentang penyembahan. Engkau mengekspresikan emosimu ketika engkau menyembah Tuhan, sehingga saudara bukan tipe orang yang dingin lagi. Engkau bukan tipe orang yang hanya tenang, diam. No. Engkau mengekspresikan sukacitamu. Dan saya mendapati, semakin saudara ekspresif, semakin saudara akan alami ada kesembuhan dalam batinmu. Kalau saudara selama ini sering terluka, kalau saudara selama ini sering merasa lemah tak berdaya, kalau saudara selama ini sering mengalami kehidupanmu sehari-hari mengekspresikan atau penuh dengan gejolak emosi negatif, pada waktu saudara belajar percaya apa yang dinubuatkan dalam kitab Zefanya tadi, bahwa Tuhan Allahmu yang ada di antaramu selalu memanifestasikan diri sebagai pahlawan yang memberi engkau kemenangan. Apa yang terjadi? Dari dalam hatimu akan mulai keluar ucapan syukur. Mungkin awalnya engkau hanya bisa bersyukur beberapa detik, beberapa menit, 1-2 kata, 1-2 kalimat. Tapi kalau saudara 1 jam sekali terus melatih dirimu, saya percaya dari dalam hatimu akan mulai ada banyak kata-kata yang engkau bisa ungkapkan di hadapan hadirat Tuhan. Saya yakin dari dalam hatimu akan keluar ucapan syukur, akan keluar melodi-melodi, nada-nada yang mengekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan tanpa saudara sadari, saudara sedang mendevelop, membangun, menumbuhkan hati yang menyembah. Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Hati yang menyembah. Tuhan mengendaki, kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, kita mendapati, saya akan bukakan bagi saudara kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Alkitab menegaskan seperti ini, khususnya di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang
dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, Dia terus mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Allah itu roh, Alkitab katakan, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya percaya ketika engkau terus belajar menerima, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia terus hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, engkau akan bisa menaikkan ucapan syukurmu. Dan dari dalam dirimu akan ada melodi yang engkau bisa naikkan sebagai penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau mulai menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, kata roh di sana tidak ditulis dengan R huruf besar, tapi R huruf kecil. Artinya adalah manusia batiniah kita, ya. Tuhan menghendaki ada aliran penyembahan yang mengalir keluar dari dalam manusia batiniah kita, dari dalam hati kita. Dan itu bisa terjadi, itu bisa dialami ketika saudara belajar mendisiplin emosimu untuk terus belajar meluapkan ucapan syukur. Engkau mendisiplin emosimu untuk terus belajar mengekspresikan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Saya yakin ketika firman datang dalam manusia rohmu, firman akan membuat hatimu bergelora, membuat manusia rohmu jadi penuh dengan keantusiasan, penuh dengan energi yang dari sorga. Nah, ketika manusia batiniah kita sedang meluap dengan penuh energi, seringkali yang menjadi hambatan adalah jiwa kita, emosi kita. Kita baru mengalami hal yang buruk, lalu kemudian kita mendapati firman yang Tuhan berikan masuk dalam hidup kita, mengoreksi kesalahan, kekeliruan, ketidakakuratan kita. Apa yang terjadi? Ya sudah, karena emosi kita sedang negatif, ya koreksi kita terima, kita bilang, ya Tuhan thank you, aku mau bertobat, aku mau terima koreksianmu. Well, seharusnya kalau firman datang dalam hidupmu, firman itu akan membawa perubahan dalam dirimu. Tapi seringkali perubahan yang terjadi di dalam roh kita, dalam manusia roh kita, tidak terekspresi secara tepat, tidak terekspresi secara sempurna, karena kondisi jiwa kita, kondisi emosi kita sedang berkebalikan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar membangun roh yang menyembah dalam hidup kita, membangun hati yang menyembah dalam hidup kita. Sehingga sebagai akibatnya, tidak peduli apa yang menjadi kondisi dan keadaan di sekitar kita, tapi ketika firman datang, roh bekerja, kita dengan segera mendisiplin dan menyelaraskan kembali kondisi jiwa kita, kondisi emosi kita untuk selaras dengan pekerjaan roh dan bahkan mengekspresikan pekerjaan roh, pekerjaan firman yang terjadi dalam diri kita. Ingat baik-baik, saya mau saudara belajar sadari prinsip ini. Sukacita, damai sejahtera, kegembiraan, kebahagiaan kita tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Sukacita, kegembiraan, kebahagiaan kita harusnya meluap dari dalam. Jadi jangan sampai kita berkata, ya saya baru bisa sukacita kalau sekeliling saya semuanya sudah oke. Percayalah, kagak bakal oke. Sampai gajah bertelur gak akan pernah bisa oke. Tapi saudaralah yang harus mengambil sebuah sikap. Aku mau bersukacita terlepas kondisi sekelilingku oke atau tidak oke. Aku memilih untuk tetap bersukacita. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang keempat ini kepada perempuan Samaria. Perhatikan dalam ayat yang ke-13. Coba kita buka sama-sama Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi sumber sukacita saudara di dalam, bukan di luar. Sumber kebahagiaan saudara di dalam sini, bukan di luar sana. Nah, karenanya saya rindu, ayo kita belajar membangun hati yang menyembah, roh yang menyembah dalam hidup kita. Karena ini akan mengkondisikan dan memastikan aliran-aliran air hidup bisa terus mengalir. Aliran-aliran air hidup terus memancar dari dalam batinmu. Ya, minimal ketika kita terus mendisiplin diri kita 1 jam sekali, kita akan terus menaikkan ucapan syukur. Kita mau membuat deklarasi, kita mau mengkondisikan realita hadirat Tuhan kembali mencengkeram pikiran dan hati kita. Well, walaupun iblis coba tarik-tarik kita keluar dari hadirat Tuhan, minimal 1 jam sekali kita mengkondisikan diri lagi untuk ada di dalam hadirat Tuhan, kembali mengalami ada pekerjaan firman, ada pekerjaan roh yang membuat pikiran dan hati kita diselimuti oleh hadirat Tuhan, mengkondisikan emosi dan jiwa kita kembali penuh dengan sukacita, kembali penuh dengan ucapan syukur, kembali penuh dengan sorak-sorai. Oh, itulah yang Tuhan kehendaki engkau alami dalam hidup sehari-hari. Mungkin saudara berkata, Pak Stephen, Dad Stephen, mana mungkin sih kita bisa terus sukacita setiap hari, setiap waktu? Kan kondisi keadaan semakin hari semakin berat, makin ada banyak orang menjengkelkan, makin kondisi situasi bertambah susah. Bagaimana mungkin bisa sukacita? Itulah dia. Kalau saudara hidup dari air ini yang lahiriah, yang manusiawi, otomatis dengan sendirinya saudara akan haus lagi. Otomatis dengan sendirinya engkau tidak akan terus hidup dalam keilahian Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah engkau justru mulai berpindah, ya, meninggalkan sistem dunia yang ada, yang mengkondisikan saudara untuk selalu berkata, mustahil lah kita bisa sukacita dalam segala keadaan. Tapi kalau kita mulai dibawa oleh roh dan kita ikuti tuntunan roh untuk berpindah masuk dalam keilahian Tuhan, hidup dalam sistem kerajaan sorga yang tak tergoncangkan, apa yang terjadi? Engkau akan selalu alami ada sukacita yang terus meluap, ada damai sejahtera yang terus mengalir dari dalam batinmu. Dan emosi saudara latih sedemikian rupa untuk meninggalkan segala kebiasaan ekspresi emosi negatif. Karena saya mendapati begini saudara, kita ini sudah terlanjur terbiasa dicetak oleh sistem dunia, oleh pola dunia untuk lebih gampang mengekspresikan hal-hal yang negatif. Ya, biasanya walaupun sudah jadi Kristen, walaupun sudah banyak baca Alkitab, bahkan sudah terlibat pelayanan, tapi kalau kita mau ngomong jujur, ayo, ketika engkau mendengar berita dari sorga, firman datang dalam hidupmu, bandingkan dengan engkau membaca koran, engkau melihat sosial media, engkau lihat di internet, semua berita negatif. Ayo ngomong jujur, biasanya mana yang lebih mudah mempengaruhi hidup kita? Pasti yang negatif. Kita lebih mudah jadi cemas, gampang jadi khawatir, gampang jadi takut ketika kita membaca atau mendengar berita-berita yang negatif. Bandingkan dengan ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita. Apa respon yang kita munculkan? Masa sih? Ya kan? Seringkali itu yang kita berikan sebagai respon. Masa segampang itu? Masa begitu? Masa sih? Tapi kalau kita dengar berita negatif, wah, COVID-19, pandemiknya semakin merajalela, banyak orang mati. Wih, serem ya. Wah, takut kita. Wah, PHK besar-besaran. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bingung, khawatir, takut, cemas sendiri. Orang Jawa bilang gusrek sendiri, ribut sendiri, gelisah sendiri, akhirnya nyala-nyalain banyak orang, atau bahkan jadi kecewa terhadap Tuhan. Ingat baik-baik,
Beberapa waktu yang lampau saya membagikan kepada saudara prinsip tentang peperangan rohani. Ada anak panas si jahat yang bentuknya itu berupa pengaruh, berupa pikiran-pikiran negatif yang tujuannya membuat emosi saudara jadi kacau, membuat emosi saudara jadi bergerak ke arah negatif, dan ujung-ujungnya meragukan kasih Tuhan, mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Oh, jangan sampai itu terjadi atasmu. Aku berdoa tangan kuasa Tuhan beracara dalam hidupmu, memerdekakan engkau dari segala pengaruh ataupun segala pekerjaan dari anak panas si jahat. Sebaliknya aku berdoa, perisai iman dalam dirimu semakin terbangun, semakin kokoh, semakin kuat, sehingga bisa menangkis semua serangan-serangan anak panah berapi dari si jahat. Engkau bisa menjalani hari-harimu betul-betul dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesenangan, dan dengan penuh kegirangan. Karena itulah yang Tuhan mau engkau nikmati sebagai anak-anaknya. Haleluya. Karenanya dalam kesempatan hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ayo kita latih diri kita, belajar membangun roh yang menyembah. Latih dirimu belajar membangun hati yang menyembah. Sering-seringlah mempergunakan lagu-lagu pujian untuk engkau bernyanyi buat dirimu sendiri, ya. Sering-seringlah engkau mempergunakan lagu puji-pujian untuk saudara, membangun kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah seperti Abraham yang dalam kitab Kejadian pasal 18, ketika mendapati Tuhan mendatangi Abraham, maka Abraham melakukan segala cara untuk menahan Tuhan lebih lama ada di kemahnya, melakukan fellowship dengan dirinya. Wow, kalau itu yang saudara lakukan, engkau terus belajar singing to yourself, talking to yourself, making melody in your heart. Ya, saudara terus belajar berkata-kata pada dirimu sendiri untuk terus membangun kesadaran akan realita Tuhan. Engkau menaikkan puji-pujian yang membuat hatimu terus meluap dengan ucapan syukur. Saya yakin realita hadirat Tuhan akan terus tinggal lebih lama, akan mencengkeram pikiran dan hatimu lebih lama lagi. Saya malah mendorong saudara, mungkin saudara berkata gini, tapi Pak Stephen, Dad Stephen, saya kurang bisa bernyanyi, saya suaranya jelek. Pastikan walaupun suaramu jelek, hatimu indah. Karena kalau sudah suara jelek, hati juga ikut jelek. Bubar semuanya saudara, ya. Lebih baik suaramu jelek tapi hatimu itu memperkenan hati Tuhan. Jadi belajarlah menaikkan puji-pujian, belajarlah menaikkan penyembahan di hadapan hadiratnya. Bila ku pandang kesucianmu, belajar naikkan pujian. Bila ku renung keagunganmu. Mungkin saudara lupa kalimat berikutnya apa ya? It's okay. Ulangi lagi. Bila ku pandang kesucianmu, sambil potong-potong apa, sambil melakukan aktivitas tertentu. Bila ku renung keagunganmu. Kalau mau, saudara juga bisa terus melatih dirimu menaikkan penyembahan dalam bahasa roh. Oh, ini adalah bagian dari membangun manusia roh yang lain. Biasanya saya mendorong saudara doa dalam bahasa roh dengan meluap-luap, dengan suara yang keras, dengan penuh keantusiasan. Apa tujuannya? Membangun stamina rohani saudara. Nah, kali ini karena kita berbicara tentang hati yang menyembah, saya mau melatih kita semua untuk belajar mengekspresikan hati kita, mengekspresikan hidup kita di dalam hadiratnya, di hadapan hadirat Tuhan, sehingga engkau betul-betul akan alami, oh luar biasa, engkau menjalani kehidupan sehari-harimu selalu di hadapan hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Itulah yang Yesus lakukan dalam kehidupannya selama dia ada di atas muka bumi ini. Dia hidup dengan hati yang menyembah. Dia hidup di hadapan hadirat Bapa. Nah, saya yakin kita sebagai mempelai wanita Kristus, kita sebagai anak-anaknya, Tuhan juga menghendaki agar setiap kita bisa belajar hidup di hadapan hadirat Tuhan, tinggal dalam realita hadirat Tuhan. Caranya bagaimana? Bangunlah hati yang menyembah
bangunlah roh yang menyembah. Saya mulai betul-betul dilatih Tuhan selama beberapa waktu terakhir untuk mendevelop hati yang menyembah ini lebih dan lebih lagi. Dengan cara menaikkan lagu-lagu pujian, dan kadangkala kalau itu sudah mulai menjadi sebuah melodi dalam hati saya bisa pakai penyembahan di dalam roh untuk menyembah Bapa. Dan itu betul-betul mengasah saya untuk lebih ekspresif di hadapan hadirat Tuhan. Saya menjadi pribadi yang lebih mudah terbuka untuk mengalami pekerjaan roh. Saya menjadi pribadi yang lebih lembut di hadapan hadirat Tuhan. Karena ini yang saya belajar. Kalau saudara terus membangun roh yang menyembah, hati yang menyembah, engkau tidak akan pernah bisa terus memiliki hati yang keras, hati yang duniawi, hati yang mau-maunya sendiri. No. Engkau akan semakin memiliki roh yang lembut, hati yang terbuka, hati yang ingin memperkenan hati Bapa. Dan itulah yang saya mau untuk kita sama-sama bangun dalam kehidupan kita. Jadi kadangkala saya menyanyikan penyembahan. Bila ku pandang kesucianmu, bila ku renung keagunganmu, bila sekelilingku jadi pudar dalam sinarmu. Ore la grandema le toberamble, le desciandema riqueda bocraha, le dambrandemo le carelaro, le denario. Saya terus berusaha menaikkan penyembahan dalam bahasa roh, tapi dengan menggunakan melodi yang saya kenali, lagu yang saya kenali. Ini melatih saya untuk betul-betul belajar membangun hati yang menyembah. Dan ketika saya terus melakukan hal tersebut, saya mendapati saya jadi lebih mudah menghanyutkan diri saya di dalam penyembahan. Ya, kadangkala saya sengaja putar musik, instrumen begitu kira-kira, dan saya mencoba mengikuti instrumen yang ada. Dan saya menyembah dengan mempergunakan bahasa roh, mengikuti nada-nada naik turunnya instrumen musik yang ada. Dan saya mendapati, itu menolong saya untuk bisa hanyut lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya mau semua kita belajar melatih diri kita, menghanyutkan hidup kita, menghanyutkan diri kita di dalam penyembahan, dan kemudian kita betul-betul bisa nikmati cengkeraman pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam batin kita. Saya mau membagikan buat saudara beberapa prinsip tentang hati yang menyembah. Dan kemudian baru setelah itu kita akan menyembah bersama-sama, ya. Tapi saya mau saudara juga melatih dirimu. Bukan hanya sekedar dalam ibadah baru kemudian kita menyembah Tuhan. No. Dalam kehidupan sehari-hari, belajarlah menaikkan kidung pujian. Belajarlah menaikkan penyembahan di dalam roh, ya. Kalau saudara belum bisa betul-betul melatih dirimu menyembah tanpa musik, putar musik. Dan kemudian ikutlah menyembah bersama-sama. Karena ini bicara tentang sikap hati kita. Ketika sikap hatimu terus engkau arahkan untuk menyembah Tuhan, maka saya percaya pada saat itulah engkau akan mendapati hati yang menyembah itu terdevelop, terbangun dalam hidupmu. Ingat baik-baik, hati yang menyembah itu bukan begitu saja kita miliki. No. Itu harus dilatih, itu harus ditumbuhkan, itu harus dibangun. Amin. Nah, saya mendapati, mungkin saudara bisa menuliskan prinsip ini. Saya akan bagikan. Yang pertama, kalau saudara memiliki hati yang menyembah, saudara akan mendapati hati yang menyembah adalah merupakan pintu masuk untuk kita memiliki dimensi persekutuan yang lebih mendalam dan yang lebih kuat dengan Tuhan secara pribadi. Karenanya saya mendorong saudara, ayo pastikan engkau terus belajar mendevelop hati yang menyembah itu. Belajarlah untuk sering menaikkan puji-pujian. Belajarlah untuk sering menaikkan penyembahan di dalam roh, ya. Mungkin saudara belum terbiasa. Biasakan diri saudara.
Saya sering kali belajar menaikkan penyembahan di dalam roh. Bahkan ketika hati saya lagi jengkel, saya belajar berkata-kata pada diri saya sendiri untuk meneduhkan, menyingkirkan kejengkelan yang ada. Dan kemudian mulai melangkah masuk dalam penyembahan, masuk dalam deklarasi firman, masuk dalam perenungan firman yang selanjutnya. Saya mulai menaikkan penyembahan. Korala kata syikra, baru jengkel nih. Oh rata syekratama, aku percaya Tuhan. Bagaimanapun situasi keadaan, bagaimanapun orang fasik mencoba membuat hatiku terganggu, oh aku tidak akan terganggu. Aku mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita ngomong sendiri. Ngomong sendiri, it's okay. Speaking to yourself with hymn, with psalm, it's okay. Gak masalah. Saudara boleh, bahkan saudara harus berkata-kata pada dirimu sendiri. Tapi tentu saja dengan spirit yang optimis, dengan spirit yang positif, dengan spirit yang berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi pahlawan yang selalu memberi kemenangan dalam hidupmu. Oh haleluya. Sehingga ketika saudara berkata-kata pada dirimu sendiri, saudara itu tidak ngomel, saudara tidak bersungut-sungut, tidak maki-maki orang, tapi seperti menaikkan sebuah doa. Bapa, aku percaya. Oh, oke lah. Mungkin ini baru kena omel seseorang. Hati kita jengkel. Katakanlah kita ini bawahan, kita punya bos. Bos entah salah makan apa, ngomel-ngomel, kita yang kena omel gitu kira-kira. Nah baru keluar dari ruangan, kan kita ini terganggu nih. Hatinya lagi berkobar-kobar dengan rasa tidak terima karena diomelin bos. Mau talk back, mau membalas perkataan bos, takut kena pecat. Jadi ya udahlah, diem aja deh. Bos baru ngomel-ngomel, ya udah kita diem aja walaupun kita tidak salah. Tapi ya itu pasti hati kita tidak rela. Nah ketika kita keluar dari kamar, kita ngomong, maksudnya keluar dari kantor, kamar bos, kita ngomong sama diri kita sendiri. Inilah tidak enaknya jadi bawahan. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan bikin aku jadi entrepreneur jagoan. Kalau aku jadi entrepreneur jagoan, aku tidak akan ngomelin anak buahku tanpa alasan. Wes Tuhan, aku berkati bosku saat ini. Dia ngomel pasti ada alasannya lah. Walaupun mungkin salah tembak gua ini korban tak bersalah, tapi aku mau mengucap syukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur. Terus ulangi, terus berkata-kata, terus ngomong. Dan saudara akan mendapati, bersamaan dengan saudara mulai ngomong, kalau saudara nggak tahu lagi mesti ngomong apa, nah itu saatnya engkau berkata-kata dalam bahasa roh. Engkau menyembah dengan mempergunakan bahasa roh. Saudara mulai making melodies in your heart unto the Lord. Saudara mulai coba-coba. Engkau mencoba menghibur dirimu, ya. Saya mendapati orang-orang kulit hitam, budak-budak, ketika mereka ditangkap dan diperbudak, mereka mencoba membangun dan menjaga semangat mereka. Itu dengan cara menaikkan nyanyian-nyanyian rohani. Karena ada cukup banyak juga dari mereka yang setelah menjadi budak, mereka bertobat. Nah untuk menjaga supaya spirit mereka tetap kuat, mereka menaikkan puji-pujian. Mereka berkata-kata pada diri mereka sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang hebat berkulit hitam yang ada di Amerika, ya. Tapi ini yang saya mau untuk kita sama-sama lakukan. Kalau saudara sudah selesai ngomong sama dirimu sendiri, menghibur dirimu sendiri, mulailah menaikkan pujian, mulailah membuat melodi dalam hatimu. Oh iya, ayo. Oh, Yesha, mulai keluar bahasa rohnya. Hey Yesha relo lakram demo lere rasya lere ma prenda mayara kro hiya yo rila rela rola sheo. Naikkan melodi-melodimu, naikkan penyembahan bahasa rohmu dengan menggunakan melodi yang kau buat sendiri. Mungkin saudara berkata, wah Pak, nanti nggak ada pemain musik yang bisa mengiringi saya. No problem. Saudara bisa nyanyi a cappella, tapi nanti suara saya lari-lari kemana-mana. Nggak masalah.
Yang penting hatimu jadi berfokus kembali kepada Tuhan. Haleluya. Daripada suaramu kelihatan bagus, tapi fokus arah mata hatimu tertuju kemana-mana. Wah, itu lebih parah. Ya, lebih bagus suaramu yang kemana-mana, tapi arah hatimu kembali tertuju kepada Tuhan. Kembali berfokus kepada Dia, kepada firman-Nya, kepada penggenapan rencananya. Amin. Itu yang harus saudara lakukan. Karena ketika hati yang menyembah terus engkau develop dalam hidupmu, engkau akan seperti ditarik oleh Tuhan. Ingat baik-baik, Allah sedang terus mencari orang-orang yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau terus melatih dirimu untuk terus memiliki roh yang penuh dengan ucapan syukur, dan engkau mempraktekkan kebenaran firman, engkaulah orang yang dicari oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan tarik saudara mendekat lebih lanjut dalam hadiratnya, masuk ke ruang tahtanya. Ingat baik-baik, Ibrani pasal yang ke-9 memberikan penegasan, pola tabernakel di sorga sudah berubah. Ya, ukupan, mesbah ukupan yang menggambarkan doa dan penyembahan kita sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat di mana Tuhan berada. Jadi kalau saudara terus melatih, membangun, menumbuhkan roh yang menyembah, saya percaya saudara akan mendapati, engkau akan seperti ditarik masuk lebih dalam ke dalam ruang tahta. Hadirat Tuhan akan mencengkeram batinmu lebih kuat lagi. Engkau akan mendapati realitas sorga akan memenuhi pikiran dan hatimu. Oh, come on, angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya mau kita bisa sama-sama menaikkan penyembahan.